Dikisahkan kembali, Prabu Airlangga, Raja Kediri, duduk termenung di bel penangkilan setelah kepergian rombongan Desa Girah. Pandangannya kosong, tangannya mengepal, dan kegelisahan menguasai dirinya. Ia tampak tak berdaya menahan amarah yang membara akibat ulah Calonarang. Dalam kesendiriannya di istana, Sang Prabu terlihat seperti macan gading yang siap menerkam. Tak seorang pun, baik istri maupun pelayan, berani mendekat atau menyapanya. Suguhan minuman dan makanan tak disentuhnya. Pikiran Sang Prabu hanya tertuju pada cara mengalahkan Calonarang yang sakti. Menjelang siang, tiba-tiba Ki Patih Madri, seorang pengawal istana yang tinggi besar dan ahli dalam ilmu bela diri, datang menghadap. Ki Patih Madri sangat dihormati di kalangan kerajaan, meskipun penampilannya sederhana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sang Prabu, yang segera mengajaknya bertukar pikiran. Bagaikan embun pagi yang sejuk, kehadiran Ki Patih Madri menenangkan hati Raja Airlangga. Sambil menikmati hidangan kopi, Sang Prabu mengungkapkan kegelisahannya kepada Ki Patih Madri. Ia bercerita tentang ulah Calonarang yang telah menebar penyakit di desa-desa pesisir Kediri, menyebabkan banyak rakyatnya sakit dan meninggal. Sang Prabu merasa harus segera menumpas Calonarang beserta murid-muridnya sebelum mereka menghancurkan kerajaan Kediri. Ia meminta masukan dari Ki Patih Madri mengenai cara mengatasi masalah ini. Ki Patih Madri, yang awalnya terkejut mendengar kabar tersebut, mencoba memberikan pendapatnya meskipun merasa tidak pantas. Ia menjelaskan bahwa perbuatan Calonarang termasuk dalam Adharwa, yaitu pembunuhan dengan ilmu hitam, dan harus dihukum berat. Ki Patih Madri berjanji untuk setia mengabdikan jiwa dan raganya demi Kediri, serta memompa semangat Sang Prabu untuk menggempur Calonarang dan murid-muridnya. Sang Prabu merasa lega mendengar tekad dan semangat Ki Patih Madri, dan memutuskan untuk menyerang Calonarang, mempercayakan pimpinan penyerangan kepada Ki Patih Madri. Ki Patih Madri segera mengumpulkan tokoh masyarakat dan penduduk yang memiliki ilmu kanuragan. Mereka berkumpul di istana dan diberi pengarahan tentang rencana penyerangan ke Desa Girah pada malam hari. Menjelang tengah malam, mereka berangkat bersama dengan perlengkapan senjata dan sarana magis pelindung diri. Calonarang, yang telah mengetahui rencana serangan ini, memerintahkan murid-muridnya untuk bersiaga di perbatasan Desa Girah. Mereka telah menyiapkan ilmu dan perlindungan gaib untuk menghadapi pasukan Kediri. Ketika Ki Patih Madri dan para jawara Kediri tiba di perbatasan, pertempuran dahsyat pun terjadi. Bola-bola api beterbangan di antara kedua belah pihak, menciptakan pemandangan langit yang gemerlapan. Namun, serangan pasukan Kediri berhasil dipatahkan oleh murid-murid Calonarang. Ki Patih Madri gugur dalam pertempuran, dan banyak pasukan Kediri yang tewas. Para jawara Kediri yang masih hidup melarikan diri, berusaha menyelamatkan diri, dan kembali ke istana untuk melaporkan kekalahan mereka kepada Sang Prabu. Kekalahan pasukan Kediri dirayakan oleh pasukan Calonarang dengan tawa dan tarian di angkasa. Sementara itu, pasukan Kediri yang tersisa tiba di istana pada pagi hari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Sang Prabu, yang telah menunggu dengan cemas. Seorang prajurit Kediri mengakui kegagalan mereka dan meminta ampun atas ketidakmampuan mereka mengalahkan Calonarang. Raja Airlangga yang bijaksana menenangkan prajurit-prajuritnya. Ia mengingatkan mereka bahwa kalah menang dalam peperangan adalah hal yang wajar. Yang penting adalah kesetiaan mereka kepada Kediri dan semangat untuk terus berjuang. Ia memberikan wejangan tentang kewajiban dalam pertempuran dan pentingnya pengorbanan yang suci. Mendengar wejangan tersebut, semangat pasukan Kediri bangkit kembali. Mereka berjanji untuk terus membela Kediri dan menghadapi Calonarang dengan semangat yang baru. Raja Airlangga menyambut tekad mereka dengan hangat, menghargai kesetiaan dan keberanian prajurit-prajuritnya.